Industri migas Indonesia menghadapi tantangan usia sumur yang makin renta. Energi baru terbarukan belum cukup memasuk kebutuhan dalam negeri. Bagaimana caranya agar target pemerintah di 2030 tercapai? Praktisi sektor migas Archandra Tahar merekomendasikan sejumlah cara. Pak, ini kita ngomongin target lifting minyak nih Pak. Target memang tinggi ya, tapi realisasinya kan kita terus turun pelan. Secara awam, ini kenapa sih Pak? Apakah memang karena usia sumur di Indonesia itu udah tua, lalu tidak ada proses eksplorasi, atau karena memang penurunan realisasi lifting ini karena renewable energy Pak? Mari kita lihat dulu dari sisi karakteristik lapangan, ya. Lapangan kita sudah tua, itu benar, ya. Lapangan-lapangan besar kita itu sudah tua, berumur mungkin lebih dari 30-40 tahun, ya. Lapang besar misalnya ada di Mahakam, itu udah 50 tahun plus, ya. Pertamina juga punya ONWJ, juga berumur 40 tahun plus. Blok Rokan juga berumur 50 tahun plus, ya. Blok Oses juga 50 tahun plus. Yang baru yang di Indonesia yang besar itu adalah blok yang punyanya Exxon Cepu. Itu baru ya, baru sejak tahun berapa ya? Berapa 5 atau 10 tahun belakangan lah baru berproduksi ya. Jadi kalau karakteristik lapangan tua biasanya produksinya itu akan turun. Ya, itu secara alamiah dia akan turun produksinya. Kalau produksi turun, lapangan tua, biaya untuk merawatnya juga biasanya juga lebih besar. Sama seperti manusia, ya. Manusia kalau sudah tua biasanya ada penyakitnya, kadang-kadang penyakitnya nggak terlihat, baru muncul pada saat tua. Nah, biaya pengobatannya mahal. Nah, khusus untuk minyak juga perumpamaan yang sama, bahwa lapangan tua membutuhkan perawatan lebih dan produktivitasnya menurun dengan sangat tajam. Itu dari sisi karakteristik lapangan tua. Kemudian apalagi kalau ingin kita menaikkan produksi, tentu kita lihat lagi beberapa hal yang harus kita perhatikan ya kalau kita bicara tentang menaikkan produksi. Yang pertama, adakah teknologi ya yang mampu menaikkan produksi dari lapangan-lapangan tua ini? Oh, ada. Itu yang dinamakan dengan enhanced oil recovery. Ada enhanced oil recovery yang tahap pertama, ada tahap yang kedua gitu. Dari produksi yang sudah ada dengan teknologi konvensional dengan tekanan reservoir yang di bawah, maka keluarlah minyaknya. Kemudian lama-lama dia turun. Nah, sekarang harus dilakukan treatment. Ya, treatment seperti apa sehingga naiklah produksi untuk tahap kedua. Nah, biasanya naikkan produksi juga nggak banyak. 5%, 7% dari apa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian lama-lama habis juga. Naik lagi, mulai dengan teknologi ketiga, enhanced oil recovery misalnya yang tersier nama yang ketiga ya. Yang kedua itu secondary, yang ketiga tersier. Berapa naiknya? Nggak banyak juga. 3%, 5%. Nah, untuk mengandalkan naiknya produksi minyak dari lapangan-lapangan tua, itu nggak banyak. 5%, 7%, 8% itu paling banyak yang ada teknologi. Nah, apa harapan kita kalau ingin menaikkan secara signifikan eksplorasi lapangan-lapangan baru? Tanpa lapangan baru, rasanya susah untuk menaikkan. Misalnya kalau sekarang misalnya 600.000 menjadikan dia meningkat sangat jauh ke depan 2 kali lipat seperti yang ada di Amerika, mungkin tantangannya berat sekali. Untuk itu ya kita harus melihat pertama teknologi, kita harus lihat nih teknologi ada nggak? Ada. Setelah kita melihat teknologi, applicable nggak untuk lapangan yang ada di Indonesia? Jadi kalau teknologi itu berhasil di negara lain, misalnya di Amerika berhasil, di Afrika berhasil, misalnya, apakah serta-merta bisa nggak kita pakai di Indonesia untuk lapangan yang ada di Indonesia? Belum tentu. Bahkan di dalam negeri sendiri, misalnya berhasil secondary EOR di blok A misalnya, apakah itu bisa nggak diaplikasikan ke blok B walaupun satu negara? Belum tentu juga. Jadi ini teknologi itu sangat unik, bergantung dari banyak hal terhadap karakteristik dari lapangan tersebut.
Ya. Yang kedua, setelah kita punya teknologi, kita melihat sistem. Apakah sistem yang ada di kita itu menunjang nggak untuk percepatan agar produksi lapangan-lapangan tua atau eksplorasi lapangan-lapangan baru itu bisa dipercepat. Mari kita lihat di Amerika. Amerika misalnya satu contoh gitu ya. Untuk dapat sebuah lapangan baru di shale oil atau shale gas, untuk memulai kegiatan drilling dalam hitungan minggu mereka bisa. Ya. Tapi kita kadang-kadang di Indonesia, saya lihat datanya selama saya di kementerian bahwa itu membutuhkan waktu tahunan untuk bisa mendapatkan mulai melakukan produksi atau melakukan drilling. Banyak hal yang harus menjadi perhatian kita agar sistem ini bisa berjalan seperti yang ada di luar. Contohnya apa? Ya. Contohnya ya, sistem fiskal yang ada di luar. Ya. Di Amerika menganut apa yang dinamakan dengan tax and royalty. Itu sebenarnya gross split. Ya. Nah, kita di Indonesia juga waktu saya sama Pak Jonan juga memperkenalkan gross split. Itu salah satu usaha kita untuk menaikkan produksi. Setelah kita tahu teknologi, sistem kita perbaiki, apalagi yang harus kita perbaiki? Manusianya. Ya. Adakah kita punya resources? Putra-putri terbaik kita mampu ya mengembangkan atau belajar dari teknologi yang ada di luar sana. Yang kedua, mampu nggak ya putra-putri terbaik kita ya itu belajar tentang sistem pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Kita tuh di situ dulu. Oke, Pak, tadi Bapak sebut eksplorasi dan produksi baru. Tapi gini Pak, ini kita sampaikan dulu, bukan berarti tidak penting ya. Tetapi gini, saya melihat salah satu contoh, sumur tua, Blok Rokan, itu kan usianya udah 97, hampir 1 abad lah Pak. 2022, Rokan ternyata mampu tetap mencetak untung, bahkan kontribusinya ke Pertamina tuh besar sekali ya. Rokan untungnya 25 triliun. Dulu di zamannya Bapak kan, ini kan Rokan lewat gross split ini ya Pak ya. Itu maksud saya gini, apa yang membuat sumur tua seperti Rokan tetap menguntungkan? Apakah sumur-sumur tua lain di Indonesia juga bisa sama menguntungkannya seperti Rokan, Pak? Kalau bicara untung itu sudah di ujung, ya. Ada faktor yang dimana bisa kita kontrol, ada faktor yang tidak bisa kita kontrol. Sayangnya banyak faktor di oil and gas itu yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa? Harga minyak. Kalau harga minyak tinggi, ya, maka umumnya perusahaan minyak itu mau efisien apa tidak, biasanya dia untung. Ya, tapi kalau harga minyak rendah, sementara lapangan tersebut membutuhkan biaya tinggi karena sudah tua dan lain, biasanya dia rugi. Jadi kita tidak bisa hanya melihat 1 tahun, wah dia untung, nggak bisa. Karena untung itu, faktor untung itu satu adalah harganya, harga jualnya, yang kedua adalah volume produksinya. Nah, mari kita lihat apakah setelah beralih ya kontraknya dari Chevron ke Pertamina, produksinya menurun, stable atau naik. Itu yang bisa kita lihat. Mungkin pertanyaannya, bagaimana Blok Rokan setelah beralih ke Pertamina? Apakah produksinya turun, naik, stagnan? Nah, yang saya tahu karena saya sudah tidak mengikuti lagi ya karena di luar itu, saya dapat info bahwa dulu yang diperkirakan laju penurunan produksinya sangat tajam, itu mampu ditahan pada produksi level yang hampir sama, bahkan sedikit lebih naik dari sebelum dia beralih kelola. Artinya apa? Ada treatment tertentu, ada strategi tertentu yang dikerjakan Pertamina yang cocok untuk Blok Rokan. Sehingga blok tua ini masih menghasilkan produksi yang stabil, ditunjang oleh harga yang naik di tahun 2002, maka jadilah dia untung besar.